Hai guys, apa kabar kalian semua? Mimin doakan kalian sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita film dari Korea berjudul Train to Busan. Film ini sangat populer di kalangan masyarakat pecinta Korean dan perzombian. Menceritakan tentang sekelompok orang yang terjebak di kereta penuh zombie yang ingin menuju kota Busan. Film ini disutradarai oleh Yeon Sang-ho dan dibintangi oleh Gong Yoo, Jung Yumi, Kim Suan, Oh Mimin, Ma Dong Seo, dan aktor lainnya. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita ke TKP. Di awal film, di sebuah jalur masuk menuju Danau Jinyang, tampak orang-orang yang memakai APD sedang menyemprotkan desinfektan. Lalu, bapak-bapak yang sedang membawa pickup ini marah-marah ketika kendaraannya disemprot oleh orang-orang tersebut. Mereka pun mencoba menjelaskan bahwa ada kebocoran bahan kimia di sebuah fasilitas milik suatu perusahaan bernama Biotech. Lalu setelah melakukan pembersihan, bapak-bapak ini melanjutkan perjalanannya. Saat di tengah perjalanan, ia tak sengaja menabrak seekor rusa. Mengetahui bahwa rusa itu sudah mati, ia pun pergi sambil mengomel-ngomel. Tak lama setelah itu, rusa yang tadi sudah mati tiba-tiba berdiri lagi dengan mata yang sudah berubah menjadi sedikit aneh. Scenes pun berpindah ke seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan bernama Siwo. Lalu ia melihat sebuah berita yang menunjukkan bahwa beberapa ikan mati secara misterius di Waduk Jinyang. Setelah ia memanggil anak buahnya untuk mengurusi beberapa masalah perusahaan, ia sempat menanyakan apa mainan kesukaan anak-anak. Lalu, ketika Siwo hendak pulang, ia sempat mengangkat telepon dari mantan istrinya yang saat itu menanyakan tentang anaknya yang ingin pergi menuju kota Busan menemui ibunya sendirian. Lalu saat Siwo sudah sampai di rumah, ia pun berusaha untuk berbicara dengan anaknya yang bernama Suan. Suan ingin pergi ke tempat ibunya, tapi karena Siwo sedang banyak kesibukan, Siwo baru bisa mengantarkan Suan minggu depan. Siwo pun mencoba menghibur anaknya yang hendak berulang tahun dengan memberikan sebuah hadiah berupa Nintendo Wii. Sayangnya, Suan ingin chip slotnya ditambah saja karena ia sudah pernah dapatkan hadiah Nintendo Wii saat merayakan Hari Anak. Ia juga memiliki keinginan untuk menemui ibunya ketika ia sedang berulang tahun karena ia tak mau ayahnya terbebani oleh dirinya sehingga ia berniat pergi ke Busan sendirian. Lalu, setelah melihat rekaman Suan yang diberikan oleh neneknya, Siwo pun memutuskan untuk mengantarkan Suan pagi-pagi agar ia bisa kembali bekerja di siang harinya. Saat mereka dalam perjalanan, tiba-tiba Siwo dikejutkan oleh beberapa mobil pemadam, ambulan, dan juga mobil polisi yang pergi ke suatu tempat. Tampaknya, saat itu sedang terjadi sesuatu karena ada sebuah gedung yang terbakar. Sementara itu, di stasiun kereta api terlihat beberapa pramugari dan pramugara sedang mengarahkan para penumpang yang hendak memasuki kereta. Di salah satu gerbong kereta, seorang wanita bernama Jin Hye ikut bersama tim baseball sekolahnya yang saat itu hendak mengikuti pertandingan. Jin Hye yang menyukai pria bernama Yongko mencoba merayunya, tapi sepertinya Yongko saat ini tak ingin pacaran dulu. Lalu, ketika Siwo dan anaknya sudah masuk ke dalam kereta, Siwo mendapat kabar dari temannya bahwa ada sebuah penyerangan di kota Ansan. Tiba-tiba ada seseorang yang bertingkah aneh masuk ke dalam kereta tanpa sepengetahuan security yang ada di sana. Saat kereta berangkat, si security ini melihat ada sebuah keributan terjadi di atas. Ia pun diserang oleh seseorang. Sayangnya, ketika hal itu terjadi, Siwo sudah tertidur sehingga hanya Suan yang melihat kejadian itu. Wanita tadi yang bertingkah aneh kini berada di dalam sebuah toilet. Tampaknya kakinya sedang terluka dan ia mencoba mengikatnya agar infeksi itu tidak menyebar ke seluruh tubuhnya. Sementara itu, seorang penumpang menyadari ada orang aneh yang berada di dalam toilet dan ia pun mengatakan hal itu kepada salah satu pramugara. Ketika mengeceknya, ternyata di dalam toilet itu ada seorang ODGJ yang ketakutan sambil berbisik mengatakan bahwa semua orang sudah tewas. Melihat hal itu, Suan mencoba pergi menuju toilet yang ada di gerbong selanjutnya. Di sana ia bertemu dengan seorang bapak-bapak bernama Sangwa yang sedang menunggu istrinya di toilet karena istri Pak Sang ini sedang hamil. Pak Sang pun menyuruh Suan untuk pergi ke toilet yang ada di gerbong selanjutnya. Dengan terpaksa Suan pun menuruti perkataan Pak Sang. Di sisi lain, Siwo terbangun dari tidurnya ketika ia mendapatkan telepon dari temannya yang mengatakan bahwa kejadian yang ada di kota Ansan bukanlah serangan biasa, karena serangan itu kini terjadi di semua daerah lainnya.
Mendengar hal itu, Siwo pun segera pergi untuk mencari anaknya. Sementara itu, wanita yang sebelumnya mengalami luka kini mulai bertingkah sangat aneh. Salah satu pramugari yang melihat wanita itu pun mencoba menolongnya. Tapi tiba-tiba wanita itu mulai berubah menjadi zombie dan langsung menyerang si pramugari. Si zombie pun mulai menyerang seluruh orang yang ada di gerbong itu. Karena semua orang panik dan melarikan diri ke arah gerbong depan, Siwo melanjutkan mencari Swan hingga akhirnya ia melihat para zombie yang mengamuk di sana. Melihat hal itu, ia pun segera lari dan membawa anaknya pergi menuju ke gerbong depan. Di sisi lain, Pak Sang dan istrinya yang baru saja keluar dari toilet melihat seseorang digigit oleh zombie. Ia pun menyuruh istrinya untuk segera pergi dari sana ketika para zombie yang ada di gerbong belakang mulai berdatangan ke arahnya. Saat mereka berdua hampir tiba di gerbong tempat Siwo berada, Siwo pun malah menutup pintu yang ada di gerbong itu. Untungnya, mereka berdua berhasil masuk ke dalam dan Pak Sang pun langsung menahan pintu itu. Siwo pun menyuruh Pak Sang untuk melepaskannya karena sepertinya para zombie tidak dapat membukanya. Dengan cepat istri Pak Sang yang bernama Sung menyiram kaca pintu itu dengan air dan menempelkan koran sehingga para zombie tidak barbar lagi. Pak Sang merasa kesal terhadap Siwo dan hendak mengajarnya karena sebelumnya ia tak membiarkan mereka berdua masuk, tapi Bu Sung menghentikannya karena saat ini semua orang sedang ketakutan. Lalu Siwo mendapat telepon dari ibunya yang menyuruh Siwo agar menjaga Swan dengan sangat baik. Sepertinya di percakapan telepon tersebut ibunya telah terinfeksi virus zombie. Setelah telepon tertutup, Siwo menerima kenyataan pahit bahwa ibunya telah tiada. Siwo tak bisa berkata apa-apa saat Swan menanyakan tentang neneknya itu. Tak lama setelah itu, masinis mengatakan kepada para penumpang bahwa mereka tak bisa berhenti di stasiun selanjutnya terkait situasi yang saat ini di wilayah tersebut. Ketika mereka melewati stasiun Jionan, orang-orang yang ada di luar berlarian ketakutan ketika para zombie itu menyerang mereka. Beberapa video diunggah ke YouTube menunjukkan bahwa saat ini di beberapa kota telah terjadi serangan zombie. Untungnya pemerintah menanggapi kasus ini dengan sangat cepat sehingga beberapa kota berhasil diamankan. Tampaknya salah satu stasiun yang ada di Daejeon berhasil diamankan oleh pasukan militer sehingga Pak Masinis berniat untuk menghentikan keretanya di sana. Siwo pun mencoba menghubungi salah satu temannya yang ada di Daejeon. Temannya mengatakan bahwa para militer sedang mengkarantina kota Daejeon. Orang-orang luar akan dikarantina dan tak dibolehkan masuk begitu saja. Siwo meminta tolong agar temannya mengirimkan beberapa orang untuk menjemput mereka berdua. Siwo akan memberikan apapun yang diinginkan oleh temannya itu. Mendengar hal itu, temannya pun setuju dan menyuruh Siwo agar tidak keluar melalui gerbang utama dan pergi menuju stasiun utara. Ketika mereka sampai di stasiun Daejeon, terlihat stasiun itu sangat sepi dan tak ada satupun orang yang ada di sana. Ketika orang-orang turun dari kereta itu, bapak-bapak bernama Yongsut ini pun mengatakan pada Pak Masinis bahwa kota Daejeon saat ini sedang dikarantina dan ia menyarankan agar pergi menuju kota Busan. Mendengar hal itu, Pak Masinis mencoba mengajak seluruh orang yang sudah keluar untuk kembali ke kereta dan pergi menuju kota Busan. Saat orang-orang itu hendak keluar melalui gerbang utama, Siwo mengajak anaknya Swan untuk pergi lewat gerbang lain. Tapi si ODGJ ini ingin ikut dengan Pak Wo karena ia mendengar percakapan Siwo bahwa orang-orang lain akan dikarantina ketika mereka melewati gerbang utama. Mendengar hal itu, Swan ingin mengajak orang-orang lain untuk pergi bersama mereka, namun Siwo melarangnya karena mereka harus mengurus diri mereka sendiri. Swan pun sangat sedih karena ayahnya selama ini hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia tak pernah peduli dengan orang lain sehingga istrinya pergi meninggalkan ayahnya. Ketika ada seorang tentara menghampiri mereka, ODGJ ini pun langsung pergi menuju tentara itu. Siwo menyuruh Swan untuk tetap di sana, sementara ia pergi untuk menemui tentara itu. Di sisi lain, ketika orang-orang sudah mencapai gerbang utama, ternyata seluruh tentara yang ada di sana telah berubah menjadi zombie dan langsung mengejar mereka. Orang-orang pun berusaha melarikan diri dari kejaran para zombie itu. Siwo yang kini menyadari bahwa seluruh tempat itu sudah dipenuhi zombie mencoba kembali secepat mungkin. Karena para zombie kini sudah ada di belakang Swan. Beruntungnya Pak Sang dan Bu Sung berhasil menyelamatkan Swan dan membawanya pergi dari sana. Pak Sang dan anak-anak klub baseball itu berhasil menutup pintunya, namun mereka kembali membukanya untuk menyelamatkan Siwo. Mereka pun mencoba menahan pintunya sembari menunggu Pak Sang mengunci pintu tersebut.
Akan tetapi ketika mereka berhasil mengunci pintunya, kaca tersebut pecah dan membuat zombie yang berjumlah banyak itu berhamburan keluar. Di stasiun, Jinhee menyuruh orang-orang untuk segera masuk ke dalam kereta karena Pak Masinis akan segera menjalankan keretanya. Namun para zombie yang ada di atas mulai berjatuhan memecahkan kaca, sehingga Busung, Suan, dan nenek ini berpisah dengan orang-orang lainnya. Mereka bertiga masuk ke dalam gerbong lain bersamaan dengan si Gembel. Pak Yong pun menyuruh pramugara itu agar mereka segera berangkat meninggalkan orang-orang lainnya. Dengan terpaksa pramugara itu mengatakan pada Pak Masinis bahwa semua orang sudah naik dan mereka harus segera berangkat. Sayangnya saat Siwo dan lainnya sedang dalam perjalanan menuju ke kereta, teman-teman Yongko diserang oleh para zombie. Mereka terpaksa meninggalkannya dan segera mengejar kereta yang saat itu sudah mulai berjalan. Meski Pak Sang sempat tertinggal dan harus menghadapi para zombie itu, pada akhirnya mereka bertiga berhasil naik ke dalam kereta. Sementara itu, Busung dan lainnya terjebak di tengah-tengah gerbong yang dipenuhi oleh zombie. Awalnya, keberadaan mereka tidak diketahui. Lalu Busung menyuruh mereka semua masuk ke dalam toilet. Tapi tiba-tiba salah satu zombie menyerang dan memancing zombie lainnya. Lalu Pak Sang mendapat kabar dari istrinya bahwa mereka saat ini ada di dalam toilet di gerbong nomor 13. Yongko mengatakan bahwa orang-orang saat ini sedang berkumpul di gerbong nomor 15. Mendengar hal itu, mereka bertiga berencana menerobos para zombie itu untuk menyelamatkan Busung dan lainnya. Setelah mereka mempersiapkan diri, mereka pun mulai memasuki gerbong 10 dan menghajar para zombie yang ada di sana. Mereka sempat kesulitan melawan para zombie itu, namun saat keretanya memasuki sebuah terowongan, para zombie itu berhenti menyerang mereka. Ternyata zombie-zombie ini tidak bisa melihat dalam gelap, sehingga mereka berhasil melewati gerbong 11 dan 12 dengan sangat mudah. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan Busung dan Suan. Lalu mereka bertiga bersembunyi di toilet sebelahnya sambil menunggu terowongan selanjutnya. Ketika kereta mulai memasuki terowongan, mereka pun segera menjalankan misi penyelamatan itu. Tapi karena di dalam gerbong 13 terlalu banyak zombie, Pak Sang pun menyarankan untuk melewati para zombie itu dengan merangkak di atas penyimpanan tas. Ketika mereka semua berhasil melewati para zombie, tiba-tiba terowongannya habis sehingga Siwo dan si ODGJ terjebak di tengah-tengah gerbong. Sayangnya, si ODGJ ini tak sengaja menginjak kaleng minuman sehingga para zombie pun mulai mengejar mereka. Setelah mereka berdua masuk ke dalam gerbong 14, Pak Sang mencoba menahan pintunya, sementara mereka berusaha membuka pintu gerbong 15. Mereka sempat kesulitan membuka pintu itu karena ternyata orang-orang di dalam gerbong 15 telah menyegel gerbong itu karena tak percaya bahwa Siwo dan lainnya berhasil selamat tanpa ada yang terkena gigitan zombie. Pak Sang mulai kesulitan menahan pintu itu hingga akhirnya tangannya tergigit oleh salah satu zombie. Lalu ia pun mengorbankan dirinya sendiri dan menyuruh Siwo membantu Yongko membuka pintunya. Setelah mereka berhasil masuk, Siwo segera membawa Suan dan Busung masuk ke dalam gerbong. Tapi sayangnya, nenek itu tak sempat masuk sehingga ia pun diserang oleh para zombie. Melihat hal itu, Siwo segera menutup pintunya kembali agar para zombie itu tidak masuk ke dalam. Siwo yang sudah sangat kesal itu pun akhirnya menghajar Pak Yong karena ia tak memberikan mereka semua masuk. Namun Pak Yong malah menuduh Siwo sudah tergigit oleh zombie sehingga orang-orang yang ada di sana menyuruh Siwo dan lainnya masuk ke dalam ruangan pramugari. Lalu orang-orang itu pun menutup rapat-rapat pintunya agar Siwo dan lainnya tidak masuk ke dalam gerbong 15. Melihat hal itu, Bu Chung yang merupakan adik dari nenek-nenek itu pun mencoba membuka pintunya karena ia tak ingin bersama dengan orang-orang yang tak membiarkan kakaknya masuk. Seketika seluruh orang yang ada di gerbong 15 dimukbang oleh para zombie itu. Mamam, tuh kan karma bro. Tapi ternyata si bapak-bapak kampret ini berhasil menyelamatkan diri dalam toilet bersama satu pramugara. Lalu Siwo mendapat kabar bahwa ternyata wabah virus zombie itu berasal dari sebuah perusahaan bernama YS Biotech, yang mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan tempat Siwo bekerja. Mendengar hal itu, Siwo menangis karena ia merasa bahwa dirinya juga bertanggung jawab atas kejadian yang telah menimpa mereka.
Pak masinis pun mengatakan bahwa ia akan menggunakan kereta lain dan menyuruh orang-orang yang berhasil selamat untuk pergi mengikutinya. Siwo mengajak yang lainnya untuk mengikuti Pak masinis, sementara Pak Yong ini menjebak Mas Pramugara sehingga ia berhasil keluar dari gerbong penuh zombie tersebut. Tiba-tiba ada sebuah kereta yang terbakar menuju ke arah mereka dengan cepat. Seketika kereta itu menyenggol kereta lainnya dan terjadi kecelakaan. Menyadari itu, Yongko dan Jinhe pun pergi karena mereka mengira bahwa Siwo dan lainnya telah mati terhimpit oleh gerbong kereta itu. Tapi, apesnya mereka justru bertemu dengan Bapak Yong yang menyebabkan Jinhe tergigit oleh zombie. Yongko yang tak bisa meninggalkan Jinhe akhirnya digigit oleh Jinhe yang sudah berubah menjadi zombie. Pak masinis yang mencoba menolong Pak Yong ketika ia tersandung pun didorong hingga akhirnya mereka berdua digigit oleh zombie. Memang kampret nih bapak. Di sisi lain, Siwo dan lainnya terperangkap di antara gerbong kereta yang dipenuhi oleh para zombie. Ketika Siwo mencoba keluar, keretanya bergerak dan menyebabkan jalur keretanya tertutup oleh sesuatu. Lalu kaca kereta yang sudah retak itu pun pecah mengakibatkan para zombie keluar dan hendak menyerang mereka. Tapi si ODGJ ini mengorbankan dirinya agar Busung dan Suan bisa selamat dari kejadian itu. Dengan sekuat tenaga, Siwo akhirnya berhasil membuka jalan dan mengeluarkan mereka berdua, tepat sebelum kereta itu terguling sempurna. Mereka pun berlari dengan sekencang-kencangnya dan berhasil meraih kereta tersebut. Salah satu zombie berhasil meraih kereta dan zombie yang lainnya terlihat seperti main perosotan. Dengan sekuat tenaga, Siwo menendang tangan zombie yang memegang erat kereta. Tapi sayangnya, ketika mereka hendak masuk ke ruang kemudi, mereka dikejutkan oleh Pak Yong yang sudah berubah menjadi zombie. Hal itu membuat tangan Siwo tergigit ketika ia berusaha mencegah Pak Yong yang hendak menyerang Busung. Lalu, Siwo pun memberitahu Busung cara untuk menghentikan keretanya ketika mereka sudah ada di tempat yang aman. Ia juga mengucapkan salam perpisahan pada anaknya karena dirinya tak bisa berada di dalam sana. Ketika ia mulai berubah menjadi zombie, tangisan Suan membuat Siwo menangis dan ia menyadari bahwa seharusnya ia menghabiskan waktu lebih banyak bersama anaknya itu. Lalu, ia pergi keluar sambil mengingat hari di mana Suan dilahirkan ke dunia ini. Dengan senyuman di wajahnya, Siwo yang sudah berubah menjadi zombie itu pun mengakhiri hidupnya dengan melompat dari kereta. Di akhir film, Busung menghentikan keretanya ketika ia melihat ada barikade di depan terowongan itu. Di sisi lain, para tentara yang berjaga di sana mengira bahwa mereka berdua adalah zombie dan hendak menembak mereka. Tapi setelah mendengar suara Suan yang nyanyi sambil menangis terseduh-seduh, para tentara itu menyadari bahwa mereka berdua bukanlah zombie, sehingga para tentara mengirimkan pasukan untuk menjemput mereka berdua. Lalu, tiba-tiba, tamat. Sibuk boleh, tapi luangkan sedikit waktumu untuk keluargamu, karena kita tak akan tahu kapan waktu akan menjemput diri kita ataupun keluarga kita lebih dulu. Itu saja sih. Sekian, terima kasih, semoga kalian semua terhibur dan film selanjutnya akan ada Train to Busan Peninsula, and see you next time.